Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini maupun yang di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi pagi tidak hadir, saya minta tolong untuk bisa mendengarkan khotbah tadi pagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pesan Tuhan bisa diikuti. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak bisa pagi, sore, atau di hari-hari yang penting tiap hari, ambil saja firman-Nya paling 15 menit saya sampaikan. Supaya berkesinambungan terus. Karena saya yakin bahwa setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti terus pesan Tuhan, pesan yang saya sampaikan, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah mengikuti atau mereka hanya insidental, mereka tidak tahu apakah berjalan bersama Tuhan. Jadi konsep berjalan bersama Tuhan sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu Tuhan memilih seorang yang dipilihnya untuk menuntun. Nabi-nabinya, bahkan Tuhan Yesus. Murid-muridnya mengikut Tuhan Yesus berapa tahun? 3 tahun saudara. Kalau orang mau bertumbuh di dalam firman, saudara harus belajar berjalan di dalam tuntunan. Kecuali Bapak Ibu Saudara penuntun. Maka itu sebagai orang Kristen, saudara penuntun atau dituntun. Banyak orang tidak mengerti berjalan bersama Tuhan. Mereka tidak pernah merasakan. Karena konsep Tuhan selalu mencari seorang yang berdiri untuk menuntun umatnya. Maka itu tetap perwakilan Tuhan secara individu selalu terjadi. Bahkan dari zaman perjanjian lama Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub, selalu pemimpin-pemimpin. Musa, bahkan sampai Daud dan nabi-nabi. Dan umat Tuhan mengikuti. Sampai mereka berkata, beri kami raja. Sebab berjalan bersama Tuhan, itu selalu Tuhan menyatakan di dalam orang-orang yang diutusnya untuk menuntun saudara. Terbukti dalam perjanjian baru. Gereja hadir. Di situ ada gembala. 25 tahun saya tahu Tuhan memimpin saya. Karena saya dipimpin oleh seorang pemimpin. Sampai pada masanya saya memimpin. Dan di situ saya membutuhkan tuntunan arahan Tuhan. Memang ada karunia-karunia dalam pemimpin. Saya sendiri baru mengerti ketika saya menjadi pemimpin. Waktu saya dipimpin, saya enak. Saya tinggal nurut saja. Apa yang dikatakan pemimpin, saya sedang bergerak. Saya belum menerima urapan. Pemimpin gembala walaupun saya memimpin beberapa bidang. Tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara. Sejak saya ditetapkan Tuhan sebagai gembala, di situ saya tahu saudara ada urapan gembala. Saya tidak mengerti bagaimana cara memimpin. Makanya seorang pemimpin di departemen apapun, kalau saudara ditetapkan menjadi pemimpin, saudara akan diurapi sesuai dengan kapasitas pemimpin saudara, kepemimpinan saudara. Dan Tuhan akan menuntun dan memberikan hikmat. Apalagi saudara dipimpin lebih mudah karena saudara langsung satu garis dengan pemimpin dan saudara meneruskan. Ketika 2011 di situ saya memegang kepemimpinan, Tuhan mengangkat saya sebagai gembala, bukan diangkat oleh sinode, tidak saudara. Gembala itu bukan diangkat sinode.
diangkat langsung dari surga. Dari situ saya baru ngerti, saudara. Mata rohani saya dibuka untuk memimpin. Supaya umat Tuhan tahu bahwa dia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, di awal ini saya berbicara ini supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang jangan sampai saudara berjalan tanpa arah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus bersama-sama saya, yang mengikuti dari belakang, saya yakin saudara bisa merasakan berjalan dan bergerak. Sebagaimana imam-imam yang dari luar kota, luar negeri, luar pulau, mereka sungguh-sungguh saudara. Walaupun kita dibatasi oleh tempat, ya, tidak satu, ruangan yang berbeda, tetapi mereka bergerak dalam satu tuntunan. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti ini, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah merasa tuntunan Allah. Kalau cuman Tuhan itu baik Pak menolong saya, agama lain juga begitu. Bisa ngomong itu, Tuhan baik, tanya saja dah. Dan mereka bersyukur sampai hari ini bisa mendapat anugerah, bahkan mereka menikmati anugerahnya dan mereka bagikan kepada orang-orang miskin. Apa bedanya dengan kita? Apakah tuntunan Tuhan selalu dilihatkan kepada berkat-berkat jasmani, kemudian saudara tahu bahwa saudara dituntun Tuhan? Tidak. Itu berkat umum Bapak Ibu Saudara. Berkat umum itu diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang rajin, yang sungguh-sungguh hidup baik, jujur, kerjanya benar, gak malas. Berkat umum turunlah. Itu bukan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus ngerti. Dan sore hari ini baru dibuka sama Tuhan saya. Untuk ngajar saudara lah. Kalau saudara tidak pernah dituntun, bagaimana saudara tahu tuntunan Tuhan? Kalau cuman berkata, Pak puji Tuhan Pak, Tuhan baik Pak. Ya puji Tuhan, beras selalu ada Pak, puji Tuhan. Itu bukan tuntunan Tuhan Pak. Kalau cari beras ke Yeni saja ada tuh Yen, ya gampang Yen ya. Ya Fen ya. Pakai beras. Tinggal bayar piro gitu aja ya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ngerti itu. Kalau enggak jujur loh, coba cek aja lah di rumah. Renungkan. Apakah Tuhan tuntun saya? Kemana saudara dituntun? Kalau Tuhan tidak menyuruh penuntun. Sampai hari ini rancangannya tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya umat Tuhan sudah ditutup, dibutakan dengan hanya kebutuhan jasmani. Gereja-gereja, pemimpin-pemimpin ujungnya juga kebutuhan-kebutuhan rezeki, makan, minum. Betul? Jadi umat Tuhan itu nggak ngerti loh tuntunannya. Isinya euforia, euforia, euforia. Tapi kemana? Kamu tahu tuntunan Tuhan? Tanya aja lah. Tuhan menuntun kamu kemana sekarang? Tapi kalau orang yang punya gembala dan dia betul-betul digembalakan dan gembala ini bergerak dengan roh, mereka punya visi pasti, bergerak mereka. Dan mereka yang bergerak dengan tuntunan ilahi, mereka ada di dalam payung kasih karunia, ada payung perlindungan, ada payung kekuatan Tuhan, ada payung mujizat bekerja. Karena di situ Yahweh akan menyatakan dirinya bagi orang yang setia. Maka itu Bapak Ibu Saudara penting sekali catat ya. Jadi belajarlah bahwa tuntunan Tuhan tidak bisa saudara tanpa penuntun. Saudara tidak bisa nuntun diri saudara sendiri. Kecuali saudara memang mempunyai jawatan nabi, jawatan rasul, beda. Tidak semua orang saudara, tidak semua. Jawatan nabi saudara nabi. Nabi itu tidak diam di rumah. Nah kalau saudara masak terus ya nggak dapat jawatan nabi. Itu jawatan kuliner.
Wong sibukmu sibuk toko kok jawatan nabi gimana? Jawatan rasul, saudara. Anda rasuli. Saudara akan keliling keluar. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini penting karena visi 2033 Bapak Ibu harus mengerti cara-cara kerajaan Allah bekerja. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai salah jalan. Dan ternyata selama ini saudara hanya Kristen agamawi. Dan sebetulnya hatimu kosong. Orang yang berjalan saudara hatinya tidak pernah kosong. Tapi orang yang tidak pernah mengikuti tuntunan hatinya kosong. Kalau saya boleh menarik 1, 2, 3 orang, saya suruh saksi saudara yang benar-benar di belakang saya, pasti ada banyak kesaksian-kesaksian dalam hati saudara. Maka itu kenapa COVID diizinkan ada oleh Tuhan, supaya orang mulai mengerti tuntunan. Coba kalau saudara waktu itu tidak dituntun, bagaimana? Walaupun hari ini orang bisa memilih sendiri tuntunan, tapi itu bukan tuntunan. Mereka mencari aja di YouTube, padahal mereka tidak dituntun. Makanya pada waktu COVID itu terjadi, semua di lockdown, di situ saudara akan mengerti siapa yang menuntun saudara. Bagi orang-orang yang terus mengikuti di belakang gembala, ada gembala yang benar-benar fokus untuk memberikan makanan rohani dan saudara membuka lewat streaming, maka saudara adalah orang-orang bergerak dalam pimpinan Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka sekarang Maleakhi 3. Bapak Ibu Saudara tadi pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengarkan. Karena saya tidak akan pernah mau copy paste walaupun saya ingin menyampaikan tadi pagi begitu keras tentang perjamuan kudus, nanti saya singgung sedikit. Walaupun saya mau Tuhan sendiri yang menuntun, karena perjamuan kudus tadi pagi tidak semua orang boleh mengambil kecuali bertobat dulu. Ya, harus menguji dulu. Mungkin nanti sebelum perjamuan kudus Pak Hendra yang pimpin, saya akan bacakan itu untuk umat Tuhan. Ya, yang sore hari. Yang pagi tadi saya marah-marahi saudara. Yang sore ini ya bejoy saudara. Ya, tapi tidak tahu nanti kalau saya dibakar oleh roh, saya bisa marah juga saudara. Yang siap dimarahi katakan amin. Yang siap kuping panas katakan amin. Yang siap hatinya dioyak-oyak katakan amin. Supaya hatimu murni, muncul seperti emas. Dan saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, pelajari buku ini, dan buku ini ada di depan, fotokopi aja perbanyak. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan filenya saya beri. Bagi orang yang mau menjadi Kristen, tolong kasih tahu ini dulu lah. Kalau enggak usah jadi Kristen. Gitu ya. Apalagi yang baptis-baptis itu. Karena ini ada kewajiban-kewajiban. Oke, dan inilah tunaikan kewajiban agamamu. Jadi kalau Kristen saudara tidak masuk di sini, mungkin saudara harus merevisi kekristenan saudara. Amin. Ini ada wajib saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa memenuhi standar surga. Surga punya standar Bapak Ibu Saudara. Surga itu tidak murahan, katakan amin. Surga tidak gratisan, katakan amin. Amin. Darah Tuhan Yesus itu bukan gratis loh Bu, Pak. Darah Tuhan Yesus bukan gratis loh. Anda pikir itu gratis, itu mahal saudara, mahal. Makanya kalau saudara menerima darah Tuhan Yesus dan saudara tidak menganggap itu sesuatu yang lebih dari semuanya, maka saudara menganggap surga itu murahan. Dan saudara berarti menganggap Tuhan Yesus murahan. Saya berharap tidak ada satupun yang mau menganggap Tuhan Yesus murahan. Saudara pasti marah kalau orang menghina Tuhan Yesus, bukan? Pasti dong, walaupun kita tidak membalas, apalagi diludahi, dihina.
Ya, fotonya aja padahal bukan fotonya. Ya, tapi gambaran menunjukkan Tuhan Yesus diinjak, pasti saudara sakit hati. Tahukah Bapak Ibu Saudara, melalui perbuatanmu kamu menginjak-injak Tuhan Yesus? Sadarkah Bapak Ibu Saudara? Kamu marah ketika orang menginjak-injak foto Tuhan Yesus, tapi kamu sendiri menginjak-injak dia. Menista dia dengan perbuatanmu. Sadarkah? Meludahi dia? Sadarkah kalau saudara tidak menghargai ibadah dan semuanya, saudara sedang menganggap murahan? Apakah saudara sadar bahwa ibadah itu sesuatu yang bernilai atau murahan? Itu menjadi PR kita, saudara. Renungkan sungguh-sungguh. Sebelum ke Maleaki, saya mau bacakan dulu satu hal yang tadi Tuhan teguhkan ke saya. Mari buka surat Lukas dulu sebentar. Lukas 14. Visi 2033 ini 10 tahun Bapak Ibu Saudara, dan sangat-sangat luas, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan visi ini untuk menunjukkan karya kemuliaan Bapa, perjalanan rohani yang kelihatannya panjang tapi tidak panjang, tapi sungguh nyata, dan kita harus bisa menjalaninya sampai 2033. Dan saya berdoa terus buat saudara, teamwork saya yang bersama-sama saya, baik yang di kota Malang maupun luar kota, bahkan luar negeri. Nanti kita akan melihat sesuatu yang dahsyat 2033, saudara. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya baca, Tuhan ingin melalui visi 2033 kita ini melek. Melek itu artinya gini loh, sadar. Ayo mulai kita sadar. Tadi pagi saya berdatangi orang, berdoa buat orang-orang, dan saya katakan ke mereka, anak muda juga, untuk sadar sudahlah. Saya masih dengar loh ya, ada anak muda yang suka game ya sampai malam ya. Sungguh loh saudara, jangan main-main gitu. Ya. Kalau saya orang tuanya tak banting saudara gamenya. HP-nya tak banting saudara. Kalau sampai ada orang tua tahu anaknya kecanduan game, tidak berani apa-apa saudara. Kamu bukan laki-laki, saya katakan. Katakan amin. Jangan takut saudara. Itu sudah keterlaluan. Kalau sampai saya tahu pelayan ya, saya dilapori. Saya suruh Mas Cahyo geraji pokoknya. Biar Mas Cahyo saja yang geraji. Kebacut bantu Mas Cahyo aja. Kalau mau malam melekan sampai game, jangan nipu saya ya. Kamu kecanduan game, tahu berabrik saudara kalau kamu pelayan di sini. Sungguh loh, saya nggak main-main. Katakan amin. Karena ini yang Tuhan mau, gereja ini. Nanti di surat Maleaki dibuka dari Maleaki 3 ayat pertama sampai bawah. Dengan kacamata roh ya nanti saya baca. Tapi ini akan kita lakukan. Jangan masa bodoh. Saudara tahu anakmu game kecanduan, kamu masa bodoh. Apa yang bisa kamu lakukan? Kan darah dagingmu. Selama darah dagingmu, kamu punya otoritas. Katakan amin. Loh kalau tetanggamu kamu enggak boleh. Kamu pecai HP-nya, kamu nukari. Mahal. Bodoh kamu. Kalau darah dagingmu saudara enggak apa-apa. Katakan amin. Karena kita menyelamatkan. Jadi saya bisa merasakan Tuhan tuh gini loh. Kamu gembalakan umatku dengan realita
Sadarkan mereka dengan kenyataan yang ada ini. Baik secara jasmani dan rohani. Contoh anak-anak misalnya, sekolah. Kalau anak ini tidak niat sekolah, sadarkan dia. Caranya bagaimana? Jangan dimarahi. Tapi kasih pengertian, kamu mau sekolah enggak sih nak? Gitu loh. Itu nyadarkan, tahu enggak tujuannya sekolah? Lah kalau sekolah pakai seragam kemudian duduk-duduk di luar ngerokok, enggak sekolah. Tapi mari disadarkan. Diajak realita sama seperti gereja begini roh. Diajak realita. Gak bisa saudara saya ajak di fata morgana. Hanya Tuhan mengasihi saudara. Selama saudara ikut Tuhan percayalah. Tuhan akan menolong saudara. Saudara gak ngerti. Padahal yang kamu lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Dan kamu masih jalan terus. Katakan amin. Maka itu minta maaf saya. Khotbah-khotbah ke depan karena ini realita pasti kena saudara. Kena saya. Tapi kalau saudara sudah dibersihkan, sudah baik berjalan, tidak apa-apa. Enak malahan. Ya orang kalau biasa mandi, disuruh mandi senang. Yang 1 tahun tidak pernah mandi memang tidak pernah bisa mandi. Tersiksa saudara. Babi itu tidak suka air, babi itu. Tidak mau saudara. Babi itu kan tidak senang air bersih gitu, senangnya kotor. Ya tersiksa kalau diajak bersih. Kalau orang sudah biasa bersih, diajak bersih senang. Yang setuju katakan amin. Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sekarang ngerti ya saudara? Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang apa ini saudara? Tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi sepertinya Tuhan Yesus itu mau ngomong begini, kamu siapa? Ini realita. Kalau saudara tahu ikut Tuhan Yesus itu jaminannya hidup kekal duduk bersama dia dan harus pikul salib, ya pikul, enggak apa-apa. Hitungan gitu loh. Jangan mikul salib kamu teriak-teriak, protes, ngomel sana, ngomel sini, menggerutu. Maka kamu tidak akan bisa mengikut Tuhan. Gagal. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kata Tuhan Yesus, sangkal dirimu. Menyangkal diri itu menyangkal. Menyangkal itu tidak mengakui diri. Menyangkal diri sendiri. Kalau saya menyangkal orangnya, Pak kenal sama orang itu, tidak kenal, itu menyangkal. Lah kalau saudara menyangkal diri saudara sendiri bagaimana? Saudara harus menyangkal diri. Sesuatu yang tidak benar itu loh saudara. Saudara harus sadar sesadar-sadarnya. Maka Tuhan Yesus memberitahu dengan perumpamaan ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Masa saudara mau bangun rumah nggak tahu biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bapak ibu saudara, kita ini sudah dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Untuk ditetapkan menjadi umat pilihan. Dan umat pilihan itu adalah umat yang dibentuk oleh Allah sendiri. Untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik. Tolong ditunjukkan di Efesus 2 ayat 10. Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kenapa saudara dibaptis. Kenapa saudara percaya Tuhan Yesus. Kenapa saudara ke gereja. Kenapa saudara disebut orang Kristen. Karena saudara harus masuk dalam rancangannya. Efesus 2 ayat 10. Sebab saudara adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
Kenapa harus dalam Kristus Yesus? Karena saudara umat pilihan karena Kristus Yesus. Bangsa Israel bukan karena Kristus. Bangsa Israel karena pilihan Allah melalui Bapak Yakub. Yakub seorang yang bergulat dengan Allah. Yakub intim dengan Tuhan. Maka Yakub diberi nama Israel. Oleh karena Yakub pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, berkati aku Tuhan sebelum kau melepas aku. Maka 12 keturunannya, 12 suku itu menjadi umat pilihan. Dan umat pilihan selalu melakukan rancangan Allah. Sejak Yakub dipilih, munculnya 12 suku, mereka berjalan terus. Bahkan ketika mereka harus mengalami penganiayaan di Mesir, Tuhan utus Musa keluar. Lihat saudara. Untuk apa Musa disuruh keluar? Untuk apa Musa diselamatkan dari kematian para bayi-bayi laki-laki orang Ibrani di Mesir waktu itu? Kenapa Musa kok dilewatkan? Karena Musa sudah dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Demikian juga saudara dan saya. Hidupmu bukan sia-sia. Hidupmu bukan untuk dunia, tapi untuk melakukan pekerjaannya, untuk menyelesaikan apa yang menjadi rancangannya, keselamatan bagi semua orang. Di manakah pekerjaan Tuhan? Di gereja. Makanya saya kan ngajari. Loh, kalau saudara tidak terhisap di gereja, ngapain dulu, kerja apa? Makanya kita mesti ngerti. Jangan saudara pikir datang ke gereja Anda didoakan, dapat mujizat, kemudian kia-kia. Loh, itu bukan umat Tuhan. Saudara dilepaskan untuk dipakai, katakan amin. Saudara disembuhkan untuk dipakai. Saudara diberkati untuk dipakai sebagai alat kerajaannya, katakan amin. Dan pekerjaan yang baik itu ada di gerejanya. Bangsa Israel ada di bait Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah memiliki persiapan. Maka itu dibutuhkan orang-orang yang mengerti. Orang tua yang mengerti benar. Musa memimpin 12 suku, keluarga-keluarga. Setiap pemimpin-pemimpin keluarga-keluarga ini harus ngerti. Keturunan saudara ikut kamu. Anakmu itu ikut kamu, nak. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, harus ada orang tua yang berdiri sungguh-sungguh loh, nggak main-main loh. Bukan setengah-setengah loh saudara. Karena darah dagingmu ikut kamu. Darah daging loh saudara. Makanya Allah itu selalu mencatat laki-laki. Imam itu laki-laki. Supaya ngerti, kalau saudara sebagai ayah, Anda orang Kristen lahir baru, kamu tidak ngerti ini, kemana darah dagingmu kamu bawa? Katakan amin. Ketika saudara mengerti seperti saya, mata saya sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Saya melihat kerajaan Allah. Loh, saya tahu saya harus memimpin keluarga saya kemana, saya harus tahu. Saya tidak mungkin memimpin keluarga saya kepada hanya jasmania biasa. Tapi saya harus memimpin kepada rancangan Allah. Mungkin mereka belum mengerti, tapi mereka di belakang saya. Ada orang yang berdiri teguh. Maka itu penting sekali menjadi panutan. Katakan panutan. Istri tidak ngerti, tidak apa-apa, tapi dia ikut karena dia
sebagai pendamping, penolong. Kalau yang tidak punya istri atau tidak punya suami, mereka harus berdiri sungguh-sungguh. Karena Tuhan memperhitungkan itu sebagai pekerjaannya. Saya mempelajari terus saudara, karena khususnya kita memiliki anak, memiliki cucu. Saya tanya Tuhan, ngerti gak anak-anak kita ini Tuhan? Loh kalau saya kan ketemu Tuhan Yesus, melek mata saya. Lah anak-anak saya gimana? Cucu saya. Nunggu mereka ngerti, buka mata untuk rajin ke gereja. Yo angel Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Gak mungkin niku anak Jackly siapa namanya? Yuda. Mah pergi gereja mah. Gak mungkin. Time zone mau dia. Katakan amin. Yang ngerti. Terus dari mana yang membawa mereka siapa? Dan bagaimana karya kekudusan Tuhan itu bekerja kepada darah daging kita. Jadi hari ini sudah tidak lagi nunggu. Dulu di tengah keluarga besar saya yang melek pertama saudara kembar saya. Di mertua saya dan keluarga besar mertua saya yang melek dulu. Saya tuntun mereka. Kemana mereka? Kepada yang roh. Jadi siapa di antara saudara yang tahu bahwa engkau penuntunnya? Tapi saudara juga dituntun. Jadi mustahil kalau saudara berkata, Pak nanti kalau besar anak saya ngerti. Enggak akan ngerti saya bilang. Karena mereka butuh penuntun dan Tuhan sudah memberikan saudara sebagai penuntun. Khususnya orang tua. Anda diurapi oleh Tuhan. Untuk masuk dalam pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapakah orang yang dimau Tuhan untuk hidup di dalam pekerjaannya, yaitu orang-orang yang diciptakan Allah di dalam Kristus, yaitu saudara dan saya. Lupa, tapi saya kan punya pekerjaan. Itu pekerjaanmu. Lakukan pekerjaanmu, cuci piring lah, ngepel, masak, kerja, jaga toko, jadi dokter, lakukan. Tapi ingat, Tuhan memilih engkau untuk masuk dalam pekerjaannya. Katakan amin. Maka itu kita mesti ngitung dong. Bukan cuma jadi Kristen, dipulihkan. Untuk apa dipulihkan? Dapat mujizat lah, pertolongan. Untuk apa? Kalau untuk saudara, supaya saudara hilang dibawa oleh setan kotor, dunia, penguasa, ya gak rela lah Tuhan. Makanya kadang Tuhan gak pulih-pulihkan. Supaya apa? Supaya datang terus ke gereja. Haleluya. Biasanya yang belum pulih kalau doa pagian kencengnya. Nangnya udah papa sakarebe syukur ya. Haleluya Tuhan udah papa setia kore sampai Tuhan Yesus datang nggak pulih biar dikit tuh. Soalnya kalau orang ini dipulihkan hilang. Jadi bersyukurlah kalau dalam hidupmu tidak ada pemulihan, engkau tetap soro, tapi engkau tetap cinta Tuhan, tetap datang ke gereja, percayalah engkau mendapat upah di surga. Katakan amin. Sebab Tuhan sudah menyimpannya sebetulnya. Katakan amin. Gak apa-apa. Karena Tuhan tahu siapa dirimu. Ada orang-orang yang diberkati semakin dekat. Ada orang yang diberkati tambah jauh. Nah yang diberkati tambah jauh pasti dipelintir sama Tuhan. Gak usah. Haleluya. Amin. Sekarang ngerti ya. Kalau kita sorok karena Tuhan tidak apa-apa. Karena apa? Upahmu disimpan di surga. Gitu loh saudara. Amin. Tapi kalau saudara adalah orang-orang layak dipercaya, tidak. Karena Tuhan tahu. Orang ini kalau aku berkati, aku berikan kemuliaan, orang ini memuliakan aku. Makanya dengar ya saudara.
Kalau saudara dalam hal ini, saudara berusaha mati-matian tidak ada pintu terbuka, itu warning. Tuhan tuh gak mau hilang kamu. Jadi lebih baik apa? Udah biarin aja, yang penting deket Tuhan. Amin. Karena semua disimpan kok sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti destiny kita dipanggil ada dalam rancangannya. Dan setiap rancangannya pekerjaan baik, Tuhan mau saudara hidup di dalamnya dengan tuntunan. Kalau saudara punya orang tua, saudara sebagai orang tua yang mengerti yang lahir baru, tolong tuntun anakmu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sudah lahir baru, engkau gak menuntun dalam pekerjaan Tuhan, saya cuma katakan, bertobat saudara. Dan Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Anaknya dikorbankan, mati. Tidak murahan loh saudara Tuhan Yesus. Masuk surga itu bagi orang Kristen tuh gratis Pak. Tidak, saya bilang. Tidak ada yang gratis. Tuhan Yesus yang bayar. Bapakku yang bayar untuk kamu melalui darah putranya. Maka tidak semua orang bisa masuk surga. Tidak mudah, hitung dulu kata Tuhan. Siap gak kamu? Tapi kalau saudara sudah orang-orang seperti saya tahun 1998 itu begitu bertemu Tuhan Yesus langsung saya sujud sampai hari ini saya gak berengkeli. Saya tetap luar biasa hidup saya. Saya tidak ada itu kesukaran sama sekali untuk hal-hal rohani. Tidak ada tahun 98 sampai walaupun melewati proses itu. Saya terus yang rohani terus. Karena saya tahu destiny saya sudah. Destiny orang Kristen hanya yang rohani titik. Saya tidak dipanggil entah di politik lah. Entah panggil jadi dokter, cita-cita. No, bukan itu. Panggilan kita dalam pekerjaannya. Maka saudara dipanggil dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Semua profesi apapun dipanggil. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Pekerjaannya itu untuk siapa? Kerajaannya. Untuk menyambut putranya. Tapi kita dibalik dulu. Tuhan memanggil kamu sebagai dokter. Ya, Tuhan menentukan dokter. Untuk apa saya bilang jadi dokter? Untuk apa? Untuk nyuntik orang tak? Saudara dari profesi dokter dipanggil untuk memberitakan kerajaannya. Melalui profesi saudara, saudara berkarya menjadi saksi. Dan saudara adalah orang-orang yang membawa menuntun orang pada kekekalan. Tapi kenyataannya sulit saudara. Bahkan rata-rata orang yang sudah kenal Tuhan dilepas kok dokternya. Banyak dilepas, politiknya dilepas. Kenapa? Ya memang gak bisa, sulit. Teorinya Pak, saya nanti kalau jadi dokter memuliakan Tuhan. Minggu-minggu kamu praktek masihan. Kecuali nolong orang beda loh saudara. Gak apa-apa. Tapi kamu kan tidak, kamu cari duit gitu loh. Minta maaf yang dokter-dokter kan cari duit. Sekarang ini kan sudah duit semua. Kan aneh. Karena kita tidak mengerti panggilan kita. Kita nggak sadar bahwa kita sudah dari rahim ibu kita sudah dipilih gitu loh. Karena kita sudah ditipu bahwa Kristen itu ya seperti agamawi gini. Terus apa? Kristen itu apa? Kembali ke Lukas 14. Jadi Tuhan sedang menunjukkan, kamu sudah ngitung lah, kalau mau jadi Kristen 2033, ayo kita hitung dong. Karya kemuliaan Bapa itu kita ayo dihitung sekarang. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Saudara tahu enggak? Kerasa enggak sih saudara kalau diejek sama orang di sekitar saudara? Apa yang kau bangun itu dilihat.
Hari Kamis kan saya sudah katakan bahwa kita ini punya banyak saksi saudara. Makanya saya ajak 2033 ini. Umur saudara tambahkan 10 tahun. Udah lihatlah. Apalagi sudah 50 tahun ke atas. Sudah. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Nggak perlu ambisi apa-apa. Karena kamu dilihat nanti, ditunggu saudara-saudaramu, semua ngeliat. Loh kalau sampai saudara tidak bisa menyelesaikan bagaimana? Itu perjuangan dan pertaruhan kita. Saya pun begitu. Sehingga saya mikir, ketika ada godaan, tantangan, cobaan, mikir lagi. Saya hitung. Kalau sampai saya terima, kalau sampai saya itu termakan, kalau sampai saya itu terpengaruh, loh yang sudah saya bangun ini hancur saudara. Bisa mengerti? Mari kita lihat. Nah saudara sudah bangun seberapa? Kamu sudah letakkan dasar belum? Lah ya itu Pak, duit aja ndak ada ya Pak saya. Kok ngeletakkan dasar, semennya beli pakai apa Pak? Pakai heci ya Bang? Pisang goreng ah. Lah kamu ndak pernah letakkan dasar masalahnya. Kamu ndak mau masuk dalam pekerjaan Tuhan. Kamu belum lakukan apa-apa nak. Loh tapi saya sudah ibadah loh Pak. Ikut Pak Feby udah 10 tahun loh Pak. Loh kamu sudah punya bangunan. Bangunan apa sih Pak? Bayangin. Makanya orang yang aktif, pelayanan seperti dibangun sekarang ya. Saudara menjadi pendoa, saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung. Engkau sudah punya bangunan. Nah bangunan ini rela nggak hancur? Contoh saya ini kan udah punya bangunan sejak tahun 98. Bangunan saya itu udah terus ada. Nah orang lihat bangunan ini. Dan saya harus menyelesaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus benar-benar sadar. Kamu sudah bangun belum? Kalau saudara mengikuti terus pengajaran, mengikuti ibadah, saudara terasa bangunan saudara. Saudara mulai dipercaya, apalagi saya sudah kasih tahu bahwa saudara sudah menjadi pendoa siapa. Terus Anda ngerasain kok. Bangunan apa yang Tuhan sedang bangun dalam hidup saudara. Karena dasar itu diletakkan, itu hanya Yesus Kristus. Kamu sudah melakukan dasarnya. Kamu tahu berapa besar bangunan yang kamu capai dari tingkat pengertian kamu, pengenalan kamu akan Kristus dan Allah Bapa, dan apa yang kamu lakukan dalam pelayanan dan tugas-tugas yang kamu sadar bahwa kamu harus mengambil beban dan tanggung jawab. Itu tahu saudara. Dan saudara harus menghitung loh saudara. Dan saya tidak rela bangunan saya hancur saudara. Makanya segala sesuatu dipertimbangkan. Rasul Paulus ngajarkan, loh bandingkan dulu dong. Kalau saudara bangunan rohani ini sudah saudara bangun dengan baik, gak mungkin saudara rela dihancurkan. Karena apa? Ada orang-orang yang melihatnya dan mengejek saudara. Makanya orang yang sudah tingkat bangunannya sudah kokoh. Saudara, semakin tinggi bangunan, anginnya makin besar, godaannya besar. Tapi sebaliknya saudara, orang kalau sudah melihat bangunnya kokoh, dia akan mempertahankan mati-matian. Jangan sampai hancur. Mudah sekali hancur saudara. Dan banyak kita melihat pemimpin-pemimpin, gembala-gembala hancur saudara. Padahal bangunannya sudah dibangun begitu indah. Tapi karena kesombongan, ketamakan, mulai daging masuk saudara, itu hancur. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ngelihat saya teriak-teriak, bahkan sepertinya saya bersumpah di hadapan saudara, itu untuk diri saya sendiri supaya saya tidak hancur saudara.
Karena saya tahu godaan besar. Dalam segala hal iblis bisa pakai roboh kamu saudara. Saya tidak mau saudara. Pelayanan yang saya bangun karena kekuatan roh, hanya oleh karena hal-hal daging hancur. Kalau saya saudara tak hancuri semua sekalian. Asal bangunan surga yang ada di hidup saya tidak hancur. Tepuk tangan. Loh, saya rela tak hancuri motor saya saudara. Semua yang kelihatan ini saya hancurkan bisa. Saya tahan saudara. Ada baiknya kalau saya dulu itu suka banting HP. Tapi itu nanti akan dipakai Tuhan untuk saya berani menghancurkan yang kelihatan ini. Kalau yang kelihatan ini dimasalahkan saudara, tak hancurin saudara. Bisa ngerti? Lebih baik yang roh saya saudara. Kalau cuman masalah tempat ini ya, contoh ya. Tempat ini diukur-ukur, habiskan sekali. Bisa ngerti? Lebih baik saya pakai tikar. Saya enggak usah pakai apa-apa. Asal Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kita. Gitu loh saudara. Saya tuh kadang makanya kalau orang ngurusi hal daging ke saya saudara. Saya tuh nahan loh saudara. Sebab saya akan keluar. Itu tadi. Saya hancurin saudara. Kalau hanya gara-gara ini saudara ya. Kebetulan saya harus hancur pelayanan saya ini tak banting saudara. Tidak apa-apa. Katakan amin. Saya tidak sayang saudara. Orang lain bilang Pak Eman. Enggak saya. Karena saya tahu ini kalau sampai diteruskan hancur saya nanti. Wah tak entekno saudara. Gitu, harus gitu. Amin. Sebab dia yang punya. Dia yang akan menyediakan lagi jauh lebih bagus. Gak usah takut. Katakan amin. Gak usah takut saudara. Karena itu roh. Tapi kan dalam pergumulan saya toh saudara. Supaya saya ini tidak gagal. Kalau saya gagal, hancur saudara juga. Makanya kenapa pemimpin itu perlu didoakan. Karena saya menuntun. Jangan ngerepoti saya. Ngeruweti saya lagi dengan hal-hal daging. Jangan. Katakan amin. Katakan amin. Lebih baik ngajak saya makan. Haleluya. Amin. Soto daging saja. Amin. Karena ini perjalanan loh saudara. 30 sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lihat saudara. Visi 2033 ayo siapkan diri dong. Mulai melek sadar di belakang saya ayo siapkan diri. Saudara harus sanggup menyelesaikan. Komitmen sumpah dalam hati kalau perlu. Aku bersumpah Tuhan, aku akan selesaikan 10 tahun ke depan. Gak main-main Tuhan aku. Aku mau nabur. Dan aku percaya Engkau yang menyanggupkan aku. Komitmen sama Tuhan itu begitu. 31 atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Jadi pertimbangan itu penting saudara. Jangan jadi orang apa ya. Seperti orang gak ngerti gitu loh saudara. Kita ini mesti realita ngerti bahwa Tuhan Yesus itu akan datang benar-benar ngerti. Jangan saudara itu udah takut neraka. Apalagi yang sudah menerima karunia surgawi, udah pernah pelayanan, masih main-main lagi. Kamu gimana sih? Coba toh melek. Ngerti gitu loh saudara. Apa yang kita lakukan ini bukanlah tradisi dan peraturan manusia.
Tapi satu realita kerajaan surga di mana Allah hadir untuk membawa saudara berjalan pada destininya. Katakan amin. Maka pertimbangkan masak-masak. Jangan jadi orang yang pengecut. Saya tidak pakai bahasa mendiskreditkan transgender saudara. Kan itu sering kita pakai ya. Oh kamu ini gitu, saya enggak. Karena saya takut itu justru merendahkan. Tapi pengecut. Jadi laki-laki sekali. Niat-niat tenan. Tidak. Selesai. Katakan amin. Loh, pilihannya begitu. Rusak-rusak. Tobat-tobat. Ojo tanggung. Katakan amin. Gak bisa lagi hari ini. Sebab dibagi dua sama Tuhan. Yang baik apa yang jahat. Yang benar apa yang tidak benar. Gak bisa abu-abu, putih-putih, hitam-hitam. Ini waktunya udah dekat. Tapi kalau saudara tahu, iya Pak, saya tahu saya orang pilihan. Lu tenanan orang pilihan. Sungguh-sungguh. Apakah dengan 10 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Dihitung 10 tahun ke depan siap enggak perang? Makanya saudara, kalau saudara saya pimpin, saya tuntun, tenang saja. Enggak akan takut. Sebab yang perang bukan kita, tapi Allah yang berperang bagi kita. Enggak usah khawatir. Asal saudara ikut tuntunan. Jangan jalan sendiri. Jelas tuntunannya ada, buka streaming. Tiap hari saya khotbah. Selasa saya ngajar. Kamis saya khotbah. Sabtu saya khotbah, Minggu saya khotbah. Kalau Anda tidak bisa ngikuti itu yang namanya ibadah, ambil dong khotbahnya itu, dengerin tuntunannya gitu loh. Supaya saudara bisa mengerti. Berjalan bersama-sama. Berbeda, nanti berbeda saudara. Ada supranatural Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan dibawa naik untuk melihat kerajaan Allah, mengerti kebenaran demi kebenaran. Sebagaimana Stefanus ketika dia dirajam, matanya terbuka, dia melihat Tuhan Yesus berdiri. Kalau saudara hidup dalam tuntunan ilahi, hidup dalam penggembalaan sungguh-sungguh serius, kamu akan melihat langit terbuka. Kamu mesti bisa melihat sesuatu supranatural. Kalau saya tidak melihat yang supranatural, bagaimana saya berjalan membawa saudara kepada yang roh? Katakan amin. Tolong pemusik masuk. Buka dalam 1 Korintus 11 sebelum perjamuan kudus ya. Mestinya saya buka Maleaki tapi waktu tidak memungkinkan. Jadi nanti akan menyusul. Karena Maleaki 3 ayat 1 sampai terakhir. Itu landasan kita berjalan di 10 tahun ke depan. Ya, masih banyak saudara yang kita bahas. Tapi saya pelan-pelan membahas saudara mengerti. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang dablek, jangan jadi orang yang pura-pura enggak ngerti apa. Jangan sadarkan saudara, diri saudara, sadarkan betul bahwa ini realita. Tolong 1 Korintus 11 ayat 23, supaya Bapak Ibu Saudara nanti Pak Hendra mimpin perjamuan kudus itu dengan benar. Sebab kalau saudara tidak benar-benar, maka yang terjadi justru sebaliknya. Perjamuan kudus tidak membawa berkat buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku. Nah, tadi pagi saya katakan, lo kok bisa ya Tuhan Yesus roti lo dipakai, mau mati lo, tahu dia. Dia katakan inilah tubuhku. Kenapa? Karena semua yang Tuhan Yesus lakukan itu selaras dengan surga. Ibadah ini selaras sama surga. Hidupmu selaras sama surga. Karena engkau umat pilihan. Pekerjaanmu selaras sama surga.
tidak pernah terlepas dari surga. Semua terhubung surga. Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku. Dia ngomong tentang kematiannya kepada murid-muridnya. Diambil roti, saudara, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan aku. Tuhan Yesus berdiri sebagai penuntun. Bapak Ibu Saudara dengar ya. Saudara harus sama seperti Tuhan Yesus. Kamu harus ngomong sama keluargamu. Inilah roti. Inilah anggur. Roti tubuhku, anggur darahku. Supaya aku menjadi peringatan. Jadilah orang yang diperingati karena sudah menuntut. Ada yang namanya warisan roh turun anak-anak. Supaya mereka memperingati. Bukan yang jasmani. Minta maaf saudara. Banyak orang Kristen matinya diperingati cuman duitnya. Sama anak cucunya. Rebutan pabrik. Rebutan kewe. Do you know kewe? Kamu ngerti Tina kewe? Kewe itu dunyo, duit, harta, kekayaan. Tapi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka mewariskan roh. Apakah bisnismen tidak bisa? Bisa. Kalau kamu tahu bahwa kamu adalah umat pilihan. Jangan mati anakmu bingung kewi, bingung harta. Bersyukurlah kalau Anda tidak punya apa-apa. Amin. Direbut nopo Pak, pacul mean. Haleluya. Tapi engkau jangan juga tertawa. Kamu cuma punya pacul. Tidak ada satupun warisan roh yang mereka pelajari. Mereka tidak lihat bapaknya doa pagi. Apa yang mereka pelajari? Pagi-pagi orang ke gereja, bapaknya ngorok. Yang jadi bapak, hendak doa pagi bertobat, saya kasih tahu. Anakmu nyontoh apa? Nyontoh apa? Makanya makna perjamuan kudus ini penting. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang tidak layak bagaimana? Tahu cara yang tidak layak tadi pagi sudah saya jelaskan. Saudara, hidupmu tidak benar. Makanya hati-hati, jangan ambil. Saya kasih tahu. Kalau kamu tahu hidupmu tidak benar, kamu ambil, kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya kasih tahu saudara, ada satu pribadi yang perjamuan kudus langsung kesetanan dan kesurupan, dicatat di Alkitab, namanya Yudas Iskariot. Tuhan Yesus berkata apa? Lakukan. Dan langsung saudara, kesurupan. Langsung ditinggal Tuhan Yesus. Setelah apa itu? Perjamuan kudus. Makanya saya pesan ya Stephen. Kalau kamu tidak ngambil keputusan, ojo ambil perjamuan kudus.
Kalau enggak, yang terjadi kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan semua orang, saudara. Tadi pagi saya sudah saksi, dengerin semua. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Uji dulu. Realita enggak? Kristen enggak? Gitu loh. Tengah-tengah jangan ambil. Jangan ambil udah. Tadi pagi saya sudah ngomong jangan ambil, saya deketi. Saya doakan dan saya bilang, ambil. Karena aku yang nyuruh. Langsung diambil. Boom! Terjadi. Otoritas gembala. Tapi kalau saudara tanggung-tanggung, lebih baiklah tobat dulu lah. Gak usah perjamuan kudus. Katakan amin. Uji dulu. Iya Tuhan, aku salah Tuhan. Ampuni aku. Tapi kalau saudara sudah ngomong minta ampun, jangan main-main sama Tuhan. Makanya saya menghormati kalau saudara tidak ambil perjamuan kudus. Tapi jangan terlalu lama. Ya, karena perjamuan kudus itu perintah. Kalau kamu terlalu lama, saudara tidak akan selamat. Jangan saudara. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tahu saudara, mengakui tubuh Tuhan itu menghormati pengorbanan Tuhan. Jangan bau injek-injek. Maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya anak-anak tidak boleh ambil. Meskipun sudah dibaptis saya katakan. Kalau anakmu tahu nge-game terus. Hidup yang tidak benar dikasih tahu kurang ajar. Kasih tahu tidak usah baptis. Tidak usah ngambil perjamuan kudus. Daripada kamu tambah sorol, tambah rusak. Kesetanan kamu. Kesurupan kamu. Katakan amin. Kecuali dia bertobat. Kalau anak-anak kita yang kebutuhan khusus tidak ngerti baik, kan mereka juga tidak mungkin ambil perjamuan kudus juga. Kalaupun mengambil orang-orang kebutuhan khusus, itu iman orang tua. Ya tergantung orang tuanya, kalau orang tua tidak benar ya anakmu tidak benar. Ini ayat kan tidak pernah dibuka di gereja gitu loh. Enaknya saja saudara ngambil perjamuan kudus, sedangkan kamu masih nipu orang. Lo ngajak istrinya orang duduk perjamuan kudus ada kok. Bayangin saudara. Saudara nipu orang, korupsi, Anda perjamuan kudus. Jelas-jelas hidupmu tidak benar kok perjamuan kudus. Mati saudara kamu, sakit. Hukuman terus ada padamu. Makanya setiap kali perjamuan kudus, kalau saudara dosa-dosa misalnya khilaf ya. Saudara bukan benci loh ya. Kalau sampai saudara punya dendam benci sama orang, terima perjamuan kudus. Saya kasih tahu, mati saudara. Kamu sakit nanti. Makanya ampuni. Jangan main-main. Tidak boleh itu. Lebih baik jangan ambil. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Yang tadi pagi saya katakan, yang ngerokok, masih minum, bertobat toh. Tubuh ini bait Allah. Tubuh bukan dipakai untuk percabulan. Bukan dipakai untuk hal-hal yang kotor. Jangan ambil dulu, bertobat dulu. Jangan pikir saudara kemudian bertobat, kemudian di luar lakukan lagi. Saya kasih tahu 2 kali lebih parah terjadi dalam hidupmu. Sekarang Bapak Ibu Saudara mengerti dan menghormati betapa mahalnya darah Tuhan Yesus. Jangan anggap murahan perjamuan kudus, katakan amin. Sebab perjamuan kudus justru memberi kelepasan buat saudara, kemenangan buat saudara, kemuliaan buat saudara, katakan amin. Tapi kalau saudara memutuskan malam hari mengambil, ambil keputusan. Kalau enggak jangan ambil, saya pesan. Sebab saudara, sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal.
Siapkan hati saudara untuk perjamuan kudus malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini saudara mulai mengerti kebenaran mengikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.